Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini ada request dari Mas Muhammad Zidan. Tadi tolong dibahas masalah menetaskan telur. Kenapa harus yang ketiga baru ditetaskan? Baru makan ubi. Ini ya Mas Muhammad Zidan, yang saya maksudkan teluran ketiga baru lebih bagus ditetaskan daripada yang pertama atau kedua. Ini berlaku pada merpati piik Mas Muhammad Zidan. Tidak berlaku untuk merpati yang sudah pernah meloloh, terutama yang sudah rampas satu ke atas atau habis ambrol atau sudah tua. Pertimbangannya begini Mas Muhammad Zidan dan juga teman-teman yang mau menetaskan, kemudian bertanya-tanya apa maksud ini pernyataan bahwa teluran ketiga yang lebih bagus. Nah, pertimbangan untuk merpati piik yang kenapa terbang malam-malam ya? Sik. Karena usia ya Mas Muhammad Zidan dan juga teman-teman. Biasanya merpati piik yang baru pertama kali bertelur itu telurnya biasanya kecil, atau seandainya sudah standar pun nanti di cangkangnya itu kurang halus. Pertimbangannya kalau teluran pertama itu kemungkinan apa ya, ovum atau apa namanya ya, dia belum benar-benar masak, artinya bukan nggak jadi, tapi belum apa ya istilahnya ya, saya lupa itu. Maksudnya gini, nanti anak-anaknya kurang bagus, itu intinya, dikhawatirkan kurang bagus. Artinya mungkin belum sempurna gitu ya, kurang lebihnya. Kemudian kalau misalnya terpaksa harus, atau misalnya kita ingin mencoba, itu dikhawatirkan anakannya kurang tahan terhadap cuaca ataupun terhadap penyakit, atau dia untuk apa ya, pirantinya belum istilahnya belum matang lah. Ini pernah terjadi pada saya, ini memang sengaja saya coba. Jadi saya punya piik, dia baru pertama kali jodoh, baru pertama kali saya tetaskan. Artinya begitu dia bertelur, teluran pertama itu saya tetaskan karena saya penasaran. Tapi ini cuma satu kali saya coba di burung merpati saya. Itu nanti di anakannya tulangannya tipis Mas, padahal untuk jantan, induk jantan dan betinanya itu bagus, tebal gitu ya. Tapi ketika di anakan dia jadi tipis. Kemudian dia lemah, cepat sakit Mas. Dan juga kondisi tubuhnya itu lemes ya, nggak bisa akas kayak bapak dan ibunya. Jantan dan betinanya itu termasuk burung yang gesit lah, gerakannya bagus, kepakannya bagus, tapi di anakannya kurang.
Kebetulan itu saya rawat, benar-benar saya rawat, artinya saya jaga ya, saya usahakan jangan sampai dia sakit. Artinya begitu dia ada gejala sakit, tunggu teman-teman, kok keluar ada apa ini, ketika ada gejala sakit saya langsung kasih herbal, biasanya saya pakai kencur ataupun kunir. Itu sampai dia berjodoh, giringannya biasa, karena untuk rumahan itu tidak terlalu keras juga nggak apa-apa, yang penting dia mau naik turun, mau naik turun. Tapi ketika dilepaskan dia cepet capek, pokoknya kurang tahan gitu ya. Misalnya untuk pian biasa dengan umur yang sama itu saya lepaskan jarak 300 meter itu 4-5 kali nggak apa-apa. Kalau dia udah mau mencelok di, kebetulan saya ngelepasinnya di sawah itu mau mencelok di galengan gitu ya, mau mencelok di sawah, karena kan musim kemarau saya lepas, itu mau mencelok. Kalau saya diamkan dia mencelok, artinya saya lepasin gitu dia langsung di pematang ataupun di sawah itu. Kemudian saya coba obati pakai vitamin, pakai jamu, tetap kalah sama yang apa, yang teloran, artinya yang satunya ya, yang saya untuk perbandingannya. Padahal yang untuk pembandingnya itu tanpa saya jamu, tanpa saya vitamin, itu dengan lepasan yang sama, yang ini enggak kuat, yang satunya lagi kuat. Yang satunya itu yang teloran pertama dari indukan pie itu dia nemplok di pematang ataupun di sawah. Itu saya coba lagi, saya masih penasaran sampai beberapa kali. Dia cepat capek kayaknya. Nah kemudian teloran kedua itu tidak saya tetaskan, teloran ketiga tidak saya tetaskan, teloran keempat baru saya tetaskan. Kemudian saya coba lagi, ketika dia udah dewasa, udah bisa dijodohin, itu saya latih lagi, ternyata normal, biasa. Dibanding dengan pian yang sudah anakan dari betina yang tua, itu bagus, artinya seimbang, sama gitu loh. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya memang teloran pertama itu kurang bagus, mungkin kurang sempurna apanya gitulah. Jadi saya mengikuti anjuran dari pemain senior, jadi kalau pie itu teloran pertama dibuang dulu, gak usah ditetaskan, karena pertimbangannya selain cangkangnya itu memang belum halus sekali ya. Jadi kalau mau menetaskan merpati yang dari pian pertama kali bertelur, kita lihat cangkangnya kurang bagus, kita nggak usah tetaskan. Ciri-ciri perkembangan janin janin merpati itu bagus, biasanya cangkangnya juga bagus. Kalau yang kedua sudah mulai agak bagus, jangan juga ditetaskan. Kalau ketiga juga masih ada beruntus-beruntusnya, ada kayak pasirnya gitu, kurang halus, kurang mengkilat, itu juga nggak usah ditetaskan. Nah nanti kalau misalnya keempat sudah halus, sudah bagus bentuk telurnya, apa, cangkangnya sudah bagus, kuat, nah itu baru ditetaskan. Begitu ya Mas Muhammad Zidan. Kemudian kalau untuk merpati yang misalnya beli di pasar, itu ada kemungkinan betina itu dijual karena jodohnya hilang. Nah di sini biasanya saya kalau dari beli di pasar misalnya, kemudian baru saya jodohkan 2-3 hari, kemudian kok udah gembur, kemudian bertelur, karena saya tidak tahu indukan jantannya, biasanya saya nggak tetaskan. Kalau saya ingin tetaskan dari indukan, padahal indukan itu misalnya bagus ya, itu biasanya saya tidak tetaskan. Kemudian setelah dia giring sama yang jodoh sekarang, yang pertama dibuang ya,
Walaupun misalnya dia sampai seminggu itu baru bertelur, tetap saya buang biasanya, artinya tidak saya tetaskan. Nah, kemudian yang kedua, setelah jodoh dengan yang saya punya sendiri, baru saya tetaskan. Baru saya lihat anak-anaknya mirip bapaknya atau mirip induk betinanya. Itu tujuannya supaya anak-anaknya itu tidak meleset dari perkiraan kita, tidak terlalu meleset jauh lah maksudnya. Atau seandainya nanti indukan jantan dari betina itu kok jodohnya atau jantannya itu kurang bagus, nanti kita kayak apa ya, buang-buang waktu. Jadi sebaiknya kalau kita ingin menjodohkan itu dengan burung kita sendiri dengan harapan hasilnya bagus, lebih baik yang teluran pertama juga nggak usah ditetaskan, nanti yang kedua ditetaskan, supaya memang murni dari merpati kita. Begitu ya Mas Muhammad Zidan. Jadi kalau untuk piye itu, untuk piye yang terutama itu teluran ketiga baru kita tetaskan. Itu pun harus kita lihat cangkangnya. Cangkangnya itu kalau teluran pertama, kedua itu biasanya masih kurang halus. Jadi kalau kita mau menetaskan itu yang telurnya itu halus. Kadang merpati tua pun begitu. Mungkin dia kurang apa ya, mineral, kurang magnesium atau fosfor atau apa begitu. Jadi cangkang telurnya itu tipis ataupun juga kurang halus. Jadi kita teliti ya. Kalau sebenarnya sih ketelitian itu tidak perlu kalau sudah cukup tua atau burung itu sering diumbar. Tapi untuk lebih teliti lagi ya, begitu bertelur kita cek. Oh ini cangkangnya bagus, artinya halus sekali itu. Nah itu coba ditetaskan. Tapi kalau misalnya pas dia mungkin kekurangan apa mineral gitu ya nggak usah ditetaskan. Nah kalau kekurangan mineral ini biasanya ini nanti di anak-anaknya mungkin paruhnya merot atau bentuk kakinya apa ya, agak aneh gitu. Kadang juga bisa apa, rangkanya atau tulangannya itu kurang kokoh, kurang kuat itu bisa karena itu. Jadi itu juga apa, kulit cangkang telur yang halus itu sebagai pertanda bahwa merpati itu cukup mineralnya, sehingga dia bisa membentuk cangkang yang bagus, yang sempurna untuk ukuran burung itu, sehingga nanti piannya itu tidak kekurangan mineral, tidak ada kecacatan dalam ya, pada tubuhnya gitulah. Kurang lebih itu ya Mas Muhammad Zidan. Semoga ini bisa menjawab penasarannya Mas Muhammad Zidan, kenapa telur yang ketiga untuk merpati piik yang baru bertelur itu kita tetaskan, sedangkan yang ke-1 dan kedua tidak. Semoga ini bermanfaat untuk Mas Muhammad Zidan dan juga teman-teman sekalian yang beternak atau ingin menetaskan merpati dengan harapan hasil yang terbaik. Silakan dicoba dan diteliti apakah nanti telurnya udah bagus atau belum untuk cangkangnya. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.